Pada zaman dahulu di negeri yang sangat jauh, tinggallah seorang anak perempuan yang cantik dan baik hati. Suatu hari setelah ibunya meninggal, ayahnya menikahi wanita lain. Ibu tiri berhati jahat ini memiliki dua putri yang sama jahatnya seperti ibu mereka. Ibu tiri dan saudara tirinya memperlakukannya dengan sangat buruk. Kau tak boleh duduk di meja bersama kami. Kau tidak boleh duduk bersama kami. Ups, gelasnya jatuh. Cepat bersihkan, Cinderella. Saat mereka keluar dan bermain, Cinderella harus tinggal di rumah dan mengerjakan semua pekerjaan rumah. Semua orang di rumah memanggilnya Cinderella. Saat lelah, Cinderella duduk di depan perapian, memangku kucingnya, dan mencoba menghangatkan diri dengan api yang hampir mati. Di suatu pagi, mereka menerima undangan dari istana. Pesta dansa besar akan diadakan di istana untuk menghormati pangeran. Dan semua gadis yang siap menikah diundang untuk datang. Sementara ibu tiri menyiapkan kedua putrinya untuk pesta dansa, Cinderella membantu mereka dengan berat hati. Kau pasti jadi gadis paling cantik di pesta dansa. Pangeran pasti menyukaimu. Kenapa aku tak boleh ikut? Semua gadis yang siap menikah diundang. Benarkah? Apa ini baju yang akan kau pakai ke pesta dansa? Ketika hari pesta dansa tiba, Cinderella sendirian di rumah. Dia tidak kuasa menahan sedih dan mulai menangis. Kemudian tiba-tiba, cahaya terang muncul di perapian. Dari cahaya terang itu, keluarlah seorang peri yang cantik. Cinderella tidak percaya pada apa yang dia lihat, karena peri itu adalah ibunya. Ibu? Halo sayangku, aku datang untuk menolongmu. Kau juga bisa pergi ke pesta dansa di istana. Benarkah? Tapi bagaimana? Dengan bantuanku, sekarang ambilkan labu terbesar dari kebun dan bawa kepadaku. Dan kau kucing manis, cepat tangkap 7 ekor tikus. Dengan satu sentuhan ajaib, peri mengubah labu menjadi kereta kuda yang indah. Peri lalu mengarahkan tongkat ajaibnya ke tikus. Seekor tikus menjadi sais kereta dan 6 tikus lain menjadi kuda putih yang cantik. Sekarang giliranmu. Aku terlihat seperti putri. Tapi Bu, aku tidak tahu caranya berdansa. Bagaimana jika pangeran memintaku berdansa? Dengan sepatu ajaib ini, kau akan jadi gadis penari terbaik di pesta dansa. Kau harus berdansa dengan pangeran. Oh, tapi jangan lupa, keajaiban ini akan hilang tepat saat tengah malam. Kau harus meninggalkan pesta dansa sebelum jam berdentang 12 kali. Terima kasih banyak, Bu. Aku akan pulang sebelum tengah malam. Aku janji. Bu, apa aku bisa bertemu Ibu lagi? Aku selalu ada di sisimu. Saat Cinderella memasuki istana dengan keanggunan dan kecantikannya, tiba-tiba semua kepala berpaling kepadanya. Bahkan saudara tirinya tidak mengenali dia, dan tentu saja pangeran tampan terpesona akan kecantikannya. Raja dan ratu juga sangat menyukai Cinderella. Nah, itu baru namanya seorang putri. Pangeran segera meminta Cinderella untuk berdansa bersamanya. Cinderella bisa menari dengan mudah berkat sepatu ajaibnya. Ibu tiri dan kedua saudara tirinya mengagumi kecantikan Cinderella dan cemburu akan kecantikannya. Cinderella sangat bahagia sampai tak menyadari waktu yang berlalu dengan cepat dan lupa akan janjinya pada ibunya. Tiba-tiba matanya melihat jam di dinding. Hampir tengah malam. Dengan meninggalkan pangeran sendirian, Cinderella berlari menuruni tangga ruang dansa. Ketika dia berlari, salah satu sepatu ajaibnya terlepas dari kakinya. Tapi tak ada waktu lagi untuk berbalik dan mengambil sepatu itu.
Ketika mengejar Cinderella, pangeran menemukan sepatunya tergeletak di tangga. Segera temukan pemilik sepatu ini. Jika perlu, jelajahi seluruh negeri untuk menemukan dia. Pegawai istana berkeliling negeri, mengetuk setiap pintu dan mengizinkan setiap perempuan muda untuk mencoba sepatu itu. Tetapi sepatu itu tidak pas pada siapapun. Sampai akhirnya, mereka tiba di rumah Cinderella. Kedua saudara tiri mencoba sepatu itu. Jika kau dorong sedikit, pasti akan pas. Ya, kaki putriku sedikit bengkak karena dia kelelahan. Tetapi sepatu itu tidak pas juga di kaki mereka. Pegawai istana bilang bahwa kapten mereka melihat ada gadis lain di dalam rumah itu. Ada gadis lain di rumah ini. Begitu Cinderella memakai sepatu itu, pegawai istana tahu bahwa sepatu itu adalah miliknya karena sepatu itu pas sekali dengan kakinya. Kau harus ikut kami ke istana, Nona. Pangeran kami menunggumu. Pegawai istana membawa Cinderella ke istana. Saat pangeran melihat Cinderella, dia segera mengenali Cinderella dan sangat senang. Pangeran berlutut dan melamar Cinderella untuk menikah dengannya. Maukah kau menikah denganku, putri? Cinderella langsung menerima lamaran pangeran dengan senang hati. Dan mereka hidup bahagia selamanya. Tapi mengapa sepatuku tidak kehilangan keajaibannya? Aku selalu ada di sisimu. Tentu saja, itu semua karena kau, Ibu.